Shalom, selamat pagi adik-adik, khususnya di kelas kecil. Hari ini Kak Marlen yang membawakan firman Tuhannya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak ingin absen dulu nih kalian. Ada yang namanya Juriel, Rio, Renato, Salom, Gilbert, Andre, Rahel, Matthew, and Rafael. Kakak harap adik-adik yang kakak sebutin duduk yang manis, siapkan Alkitab kalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak juga minta tolong kepada Mama dan Papa untuk mendampingi anak-anaknya sekalian. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kakak harap kalian jangan ada lagi yang mau ambil minum atau ambil makanan. Kita fokus mau memuji Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita di pagi hari ini. Nah adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kakak akan kasih 2 pujian buat kalian. Selamat menikmati ya adik-adik untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Kilung ceria 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan ramalan melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk kesehatan, untuk sukacita dan damai sejahtera Allah. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini boleh berkenan bagi Engkau ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar belum menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Kak Marlen dalam memimpin, membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada Kak Marlen agar bisa disampaikan kepada kami adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk Mama dan Papa, Kakak minta tolong untuk mendampingi anak-anaknya dalam ibadah pelayanan anak pada hari Minggu ini. Dan untuk aktivitasnya, tolong di-sharekan di grup orang tua. Terima kasih untuk sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati Mama dan Papa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan terambil di kitab Imamat 8 ayat 1-10 yang judulnya Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggilah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa
2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikrarkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatnya sabuk baju efod, dan dikebatkan sabut itu, dikenakannya tutup dan dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian taruhnya serbah di kepalanya, dan di atas serbah itu belah ditaruhnya puram emas, yakni jambang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskan semuanya itu. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kakak harap semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus dari Kak Marlen. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak mau tunjukin nih sebuah gambar. Ada yang tahu nggak? Gambar apa ya ini? Coba kita lihat. Gambar apa sih ini? Ada orang tua, terus kupingnya tangannya gini, deket kuping. Gambar apa adik-adik? Iya, gambar telinga. Ada gambar kayak zigzag gitu apa? Kayak nada suara. Gambar sedang mendengar. Jelas apa enggak ya? Ada lagi nih gambar lagi. Nah, gambar kayak wing. Itu seperti nada. Artinya sedang mendengarkan sesuatu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya di kelas kecil, hari ini kita akan belajar yang namanya apa ya? Apa Kak Marlen? Pengen mau tahu? Mendengar dan memahami. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat cerita atau video yang kakak share ke kalian ya. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Disimak ya adik-adik ceritanya ya. Oke adik-adik. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah,
Adik-adik, tadi kita udah lihat cerita tentang si Lala kan, karena dia tidak mendengar dan gak mau melakukan apa yang mama papanya katakan, akhirnya dia sakit kan adik-adik. Nah, coba kalian lihat gambar di atas ini. Gambar ini ada anak yang lagi dikatakan sama mamanya. Malah gambar mukanya cemberut, malah ngegerutu seperti si Lala. Akhirnya apa yang didapati Lala? Sakit kan? Nah, adik-adik, coba kita belajar seperti yang gambar berikut ini yang kakak sampaikan. Nih gambar anak yang mau mendengar mamanya. Dia mendengar mamanya, dia mau melakukan apa yang mama papanya atau oma opanya perintahkan. Dia benar-benar mau mendengar adik-adik, mau melakukannya. Tidak seperti si Lala, menggerutu, cemberut. Alhasil jadinya sakit deh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mendengar dan melakukan atau memahami setiap kata-kata yang mama katakan atau papa perintahkan, pasti kita bakal mengerti adik-adik apa yang mama papa katakan kepada kita. Contohnya, misalkan disuruh pergi ke warung beli gula, minta tolong mama suruh beli gula. Bawanya harus bawa gula, bukan bawanya mainan. Contohnya seperti gambar di atas ini. Dia mendengar dengan seksama apa yang mamanya sampaikan kepada anak ini, kepada adik perempuan ini. Tolong ya, beresin pakaian kamu tuh di lemari. Dengerin dulu nih, diberesin apa enggak ya? Ternyata apa yang dilakukan anak perempuan ini, karena dia mendengar dan mau melakukan, akhirnya dia melipat pakaiannya, membereskan pakaiannya. Pasti dong mama papanya senang dong karena mendengar dan mau melakukan hal yang baik. Sama juga seperti gambar berikut ini. Karena dia mau mendengar dan melakukan hal yang baik, akhirnya dia diminta sama papa mamanya untuk membersihkan rumah. Selama masa pandemi kayak begini, bantu mama ya beresin rumah. Akhirnya mereka melakukannya, anak laki ini. Nah adik-adik, kita belajar dari salah satu seorang bapak yang luar biasa di kitab Imamat yang bernama Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini, orangnya ini sangat taat akan perintah Tuhan. Nah, salah satu perintah Tuhan yaitu pada waktu itu Bapak Musa diperintahkan sama Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bapak Musa mendengar dan melakukannya. Nah adik-adik, saat ini Bapak Musa juga diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi nih yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Bapak Musa, yaitu Bapak Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang imam. Nah adik-adik, Bapak Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar atau dia main-main saat mendengarkan perintah Tuhan? Tidak adik-adik, dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini Bapak Harun. Bapak Harun ini karena mau ditabiskan, mau dibersihkan menjadi seorang imam yang luar biasa, akhirnya Bapak Harun dan keempat anaknya ini ditabiskan, dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari hal-hal yang kotor oleh Bapak Musa. Makanya karena Bapak Musa mau belajar mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah kita.
Akhirnya Bapak Musa melakukannya dengan baik dan benar, tidak main-main. Nah adik-adik, bagaimana ya caranya kita mau mendengarkan perintah dari Tuhan? Nah, caranya itu kita belajar mendengar. Dengarlah terhadap perintah orang tua, guru, kakak-kakak layan, oma, opa. Jadi adik-adik sekalian, di sini kakak ingin tekankan kepada kalian belajar mendengar dan melakukan. Jadi jangan pernah kalau misalkan mama suruh jagain dedek, gak boleh keluar. Malah cemberut kayak si Lala karena gak mau mendengar. Akhirnya dimarahi. Nah adik-adik, itu aja dari kakak. Kakak cuma minta satu, kalian harus belajar mendengar apa yang mama sampaikan, melakukan dengan baik dan benar. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk ayat hafalannya di Imamat 20 ayat 7. Imamat 20 ayat 7. Nanti mama dan papa tolong share anak-anaknya dalam membacakan firman Tuhan, ayat hafalannya di-share di grup orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk mama dan papa serta adik-adik sekalian. Amin.